Ya, mari kita buka Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka itu dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu dimuliakan. Nah, ini mengenai sekali selamat ya, sekali selamat tetap selamat ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang yang diselamatkan itu ya, itu akan tetap selamat ya. Kenapa? Karena sekali orang percaya itu sekali selamat tetap selamat, itu bisa dilihat dari doktrin-doktrin lain yang berkaitan ya dengan sekali selamat tetap selamat ini ya. Sekali lagi saya ulang bahwa sekali selamat tetap selamat itu bisa dilihat ya, bisa dilihat dari doktrin lain yang berkaitan ya. Ingat, dalam doktrin keselamatan itu ada beberapa doktrin yang saling mendukung ya, atau merupakan satu paket ya. Jadi doktrin keselamatan itu terdiri dari beberapa doktrin yang sangat berkaitan ya. Misalnya tadi sekali selamat tetap selamat. Nah, untuk melihat sekali selamat tetap selamat ini kita bisa melihat dari misalnya faktor pemilihan. Nah, pemilihan ini adalah merupakan satu poin ya, satu poin yang nanti berkaitan dengan doktrin sekali selamat tetap selamat ya. Nah, kita lihat misalnya tadi di dalam Roma 8 ini ya. Misalnya kita lihat dari sisi doktrin pemilihan ya. Lihat di dalam ayat 29 tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya, perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka juga ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, nah kita bisa lihat di sini dari doktrin pemilihan. Ya, doktrin pemilihan itu ya, itu merupakan satu paket dengan doktrin sekali selamat tetap selamat. Ya, nah di sini kita bisa melihat dari Roma 8 ini, Roma 8 ayat 29 sampai 30 tadi pertama dikatakan ya, sebab semua yang dipilih. Ya, nah perhatikan kata dipilih ini. Ya, kata dipilih ini ya, ada mata rantai yang selanjutnya ya, berkaitan ya. Jadi mulai dari kata dipilih, semua yang dipilihnya, terus dikatakan mereka juga ditentukannya
Ya. Terus yang ditentukannya ini dikatakan bahwa mereka juga dipanggil. Ya. Terus selanjutnya dikatakan yang dipanggil ini akan dibenarkan. Mereka yang dibenarkannya itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita melihat di sini keselamatan itu merupakan paket dari sebuah rantai, ya, rantai yang tidak bisa putus, ya. Rantai yang tidak putus itu dimulai dari dipilih, ya, dipilih. Barang siapa yang dipilih itu akan ditentukan, ya. Yang ditentukan ini dipanggil, yang dipanggil ini dibenarkan, yang dibenarkan ini dimuliakan. Jadi sampai pada titik dimuliakan, ya. Pertama tadi rantai pertama apa? Dipilih, ya. Baru nanti rantai selanjutnya ditetapkan. Habis ditetapkan dipanggil, habis dipanggil dibenarkan. Baru setelah itu dimuliakan. Nah, jadi dimuliakan ini itu merupakan keselamatan, ya. Merupakan rantai terakhir di mana orang yang dipilih tadi itu dimuliakan. Ya. Jadi kalau sudah dipilih itu artinya pasti dimuliakan. Ya. Jadi kalau memang benar doktrin bahwa seseorang selamat pasti selamat, itu artinya bahwa orang itu pasti dimuliakan. Nah, kalau orang dimuliakan, ya, nah, dimuliakan tadi itu berhubungan erat dengan pemilihan, sangat berhubungan dengan pemilihan. Jadi kalau seseorang dimuliakan, ya, itu artinya sudah dipilih. Ya, jadi pemilihan ini merupakan rantai yang pertama yang tidak bisa putus hingga nanti sampai pada rantai dimuliakan. Ya. Jadi kalau misalnya memang benar-benar orang sudah dipilih, maka orang itu pasti dimuliakan. Ya, jadi ini ada mata rantai yang tidak bisa putus. Ya, jadi keselamatan itu merupakan terdiri dari rantai-rantai yang tidak bisa diputus, ya, yang tidak bisa diputus, ya, itu merupakan rantai-rantai yang saling berkaitan, ya, saling berkaitan, ya. Kalau memang rantai ini benar, ya, itu misalnya dimulai dari rantai keselamatan dari pemilihan tadi. Kalau ini benar, maka orang yang dipilih itu 100% akan dimuliakan. Nah, kita bisa lihat dari Roma 8 ayat 29 ini. Ya, jadi kalau memang benar seseorang dipilih, memang benar bahwa Allah yang memilih seseorang, maka bagaimanapun orang yang dipilih itu harus sampai pada dimuliakan. Tapi kalau tidak benar, ya, kalau tidak benar bahwa seseorang itu dipilih, ya, maka orang itu juga pasti tidak akan dimuliakan. Jadi rantai pertama itu adalah dipilih, ya. Jadi ini merupakan rantai yang itu tadi, yang merupakan rantai yang tidak bisa putus. Dia merupakan rantai, ya, rantai yang saling berkaitan, ya, dan saling berhubungan.
Ya, jadi kalau misalnya tadi saya katakan seseorang sudah dipilih, maka orang itu pun harus dimuliakan. Ya, jadi ini merupakan hal yang paling penting kita perhatikan. Ya. Nah, jadi kita melihat dari sisi di dalam Roma 8 ini, ya, bahwa orang yang dipilih pasti dimuliakan. Ya, jadi makanya keselamatan itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, ya. Jadi artinya bahwa memang kalau seseorang sudah dipilih itu 100% orang itu akan dimuliakan. Ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan, ya. Nah, selain itu kita melihat lagi nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Roma 8 ini, ya. Paulus menegaskan juga di sini bahwa orang yang sudah dipilih itu, ya, itu tidak bisa dipisahkan, ya. Orang yang dipilih ini dia tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Ya, tadi pertama orang yang dipilih itu pasti dimuliakan. Dia harus sampai pada titik dia dimuliakan. Kalau memang benar doktrin dipilih ini, maka pasti orang yang orang yang selamat ini, ya, dia akan sampai pada keselamatan itu pada akhirnya. Jadi ini sebuah rantai yang tidak bisa diputus. Nah, selanjutnya orang yang dipilih ini itu tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, itu kata Paulus. Ya. Maka kalau sampai orang sudah dipilih, itu artinya orang itu pasti selamat. Kenapa? Karena Paulus berkata orang yang dipilih itu tidak bisa dipisahkan dari kasih Yesus. Apa yang bisa memisahkan? Ya. Tidak ada. Nah, Paulus sampai menguraikan di sini bahwa orang yang sudah dipilih ini tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Sampai di sini kita lihat misalnya di dalam ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Jadi orang yang sudah dipilih ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya apa yang bisa memisahkan, ya, apa yang bisa memisahkan? Di sini dikatakan oleh Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Apa hal-hal yang bisa memisahkan? Ya, Paulus bilang tidak ada. Jadi ini artinya bahwa orang yang sudah dipilih itu akan sampai pada pemuliaan. Ya, akan sampai pada keselamatan pada akhirnya. Karena sampai Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan. Sampai diuraikan di sini hal-hal yang dicoba dipikirkan sebagai sebagai hal yang bisa memisahkan orang pilihan ini dengan Kristus. Ya, tadi pertama dikatakan yang memisahkan itu penindasan. Penindasan apa yang bisa memisahkan orang percaya pada Tuhan Yesus, ya, dengan kasih Yesus? Ya, dikatakan penindasan, kesesakan apa? Sehebat apapun tekanan, sehebat apapun penganiayaan yang mencoba memisahkan orang dari kasih Kristus, orang pilihan dari kasih Kristus, itu tidak ada. Bahkan dikatakan tadi pedang, kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Ya. Bahaya apa yang paling hebat? Ya. Yang bisa memisahkan orang pilihan ini dengan Kristus Yesus. Coba kita lihat lagi di dalam ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa
baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Jadi kalau seseorang sudah dipilih, ya, enggak ada hal apapun yang bisa memisahkan orang itu dari kasih Kristus. Kasih Kristus itu akan tetap bersama dengan orang pilihan ini. Ya. Enggak ada yang bisa memisahkan. Apa saja tidak ada. Misalnya dikatakan tadi yang di ayat 38 dikatakan baik itu maut, kematian. Ya. Maut tidak bisa memisahkan orang percaya. Apalagi hidup. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang. Ya, ini kan berbicara tentang pemerintah, ini kan berbicara tentang kuasa kegelapan. Iblis yang memerintah dunia. Iblis mana yang bisa memisahkan orang percaya atau orang pilihan ini dari kasih Tuhan Yesus? Ya. Atau makhluk lain dikatakan. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ini ketegasan yang sangat luar biasa dikatakan oleh Paulus. Nah, sementara orang-orang banyak yang percaya bahwa orang pilihan itu, orang percaya itu bisa hilang keselamatannya. Paulus menegaskan di sini nggak ada yang bisa menghilangkan keselamatan itu. Makhluk apapun, baik itu makhluk apapun, malaikat, setan, iblis, dosa. Dosa mana yang bisa memisahkan? Misalnya ada orang percaya jatuh dalam dosa. Apakah dosa itu bisa memisahkan orang dari kasih Yesus? Orang pilihan? Tidak bisa. Ya. Dikatakan dosa itu upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya, tadi dikatakan siapa yang dapat memisahkan? Ya. Baik maut ataupun hidup. Dosa nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Malaikat-malaikat nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya, tidak ada yang bisa memisahkan. Itu artinya bahwa orang yang dipilih itu pasti selamat, pasti akan sampai pada keselamatan. Jadi doktrin sekali selamat tetap selamat itu berkaitan dengan doktrin pemilihan. Kalau memang benar doktrin pemilihan ini, maka doktrin keselamatan sekali selamat tetap selamat itu juga benar. Tapi kalau misalnya doktrin pemilihan ini salah, bahwa Allah memilih ya, seseorang untuk diselamatkan, kalau doktrin itu salah, maka pasti juga pemuliaan atau sekali selamat tetap selamat itu juga salah. Tapi apakah mungkin ini salah? Doktrin bahwa Allah yang memilih seseorang untuk selamat. Kita melihat ayat-ayat lain misalnya mengenai pemilihan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Apakah memang ini doktrin benar atau tidak? Orang-orang yang tidak percaya doktrin ini, mereka bilang bahwa orang yang memilih itu bukan Allah. Yang memilih itu manusia. Ya memang kalau orang yang memilih keselamatan itu adalah berdasarkan manusia, respon manusia yang menentukan keselamatan, ya memang iya keselamatan seperti itu bisa hilang. Kalau manusia yang milih, tapi persoalannya di sini yang milih siapa? Yang milih keselamatan itu seorang selamat itu Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita melihat dari faktor Allah yang memilih, maka tidak mungkin orang itu tidak dimuliakan. Tidak mungkin orang itu bisa dipisahkan dari keselamatan itu. Nggak bisa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Tidak ada dikatakan apa saja tidak ada. Mau dosa apapun, ya, mau kejahatan apapun, kehancuran yang ditimbulkan oleh apapun, tsunami atau apa saja. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Jadi kita bisa melihat dari doktrin-doktrin yang berkaitan dengan sekali selamat tetap selamat,
Ya. Misalnya itu tadi kita lihat dari doktrin pemilihan saja. Ya, bahwa pemilihan itu dia satu rantai dengan dimuliakan. Dia merupakan rantai yang tidak bisa putus dengan dimuliakan. Ya. Rantai dimuliakan ini merupakan rantai terakhir. Rantai pertamanya tadi dipilih, maka rantai terakhirnya adalah dimuliakan. Ya. Ini merupakan satu paket yang tidak bisa diputus. Jadi kalau memang benar bahwa seseorang selamat itu karena dipilih, maka benar juga bahwa seseorang itu pasti akan dimuliakan. Itu artinya bahwa orang itu tidak akan bakalan bisa binasa. Ya. Nah, orang-orang Armenian, ya, atau orang-orang yang menolak doktrin ini, ya, bahwa mereka berkata bahwa orang-orang yang sudah percaya atau orang-orang yang sudah lahir baru itu masih bisa binasa, ya. Jadi buat mereka orang percaya itu kalau melakukan dosa maka orang itu binasa. Kalau dia besok bertobat, orang itu selamat. Besoknya lagi dia buat dosa, binasa lagi. Jadi keselamatan itu karena bisa hilang buat mereka. Orang pilihan ini hari ini baik dia bertobat, dia sungguh-sungguh, nah selamat. Karena kan persoalannya kan keselamatan itu berdasarkan respon manusia kalau menurut orang-orang Armenian. Jadi keselamatan bagi mereka itu hari ini bisa hilang, besok bisa datang lagi. Ya, besok-besoknya dia tidak sungguh-sungguh, besok-besoknya dia tidak beriman, maka keselamatannya hilang. Besoknya lagi dia serius, keselamatannya muncul lagi. Jadi keselamatan itu kayak bisa muncul, bisa hilang, bisa timbul tenggelam. Ini parahnya kalau kita percaya doktrin ini. Nanti kalau misalnya saat-saat kita mau mati, tiba-tiba kita sedang lagi ada dosa yang kita buat, wah bisa kehilangan keselamatan. Ya. Nah itu bahayanya kalau kita mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya. Jadi bagi mereka itu seakan-akan hari ini mereka terima Yesus, besok kalau mereka tidak bertobat, mereka akan kehilangan Yesus. Ya. Jadi keselamatan itu seperti bisa dicabut, bisa ditanam, cabut tanam, bisa dihilangkan. Nah, di sini Paulus tegas berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Baik apapun itu, baik itu penindasan, baik itu kelaparan, ketelanjangan, bahaya, baik mati, baik maut, baik malu-malu yang akan datang, baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Siapa yang bisa memisahkan dikatakan di sini. Ini sampai Paulus semacam memberikan pertanyaan. Ya, siapa yang bisa memisahkan orang dari kasih Kristus itu? Ya. Kalau misalnya ada yang memisahkan, berarti apa kata Paulus ini salah. Kalau ada sampai memisahkan, ya, kalau ada keselamatan orang bisa hilang, Allah pilih tapi nanti orangnya pas mati masuk neraka. Yang salah siapa? Apa kata Paulus? Paulus berkata tidak ada yang bisa memisahkan. Atau siapa yang salah? Ya nggak mungkin Paulus salah kalau Paulus bilang bahwa orang yang sudah dipilih itu tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Artinya bahwa orang itu pasti selamat. Paulus tidak mungkin salah. Jelas yang salah itu bukan Paulus. Yang salah itu adalah orang-orang pengikut Armenianisme. Ya, Armenianisme berkata bahwa orang yang sudah dipilih, sudah lahir baru, sudah percaya itu bisa binasa, bisa kehilangan keselamatan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak berespon dengan serius, ya, maka orang itu bisa kehilangan keselamatan. Jadi faktor penentu keselamatan bagi orang-orang Armenian itu adalah respon dari setiap orang. Ya, respon dari setiap orang. Maka keselamatan seperti itu tidak ada jaminan. Karena manusia kan bisa berubah-ubah. Manusia bisa hari ini beriman, besok bisa dia kurang beriman.
besoknya dia beriman, besoknya lagi dia bisa ragu. Jadi faktor daripada keselamatan menurut mereka itu adalah faktor manusianya. Manusia yang menjadi penentu melalui respon mereka percaya sungguh-sungguh atau tidak. Nah, ini memang benar keselamatan yang seperti itu bisa hilang. Tetapi kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa orang yang pilihan itu, orang yang dipilih dari semula itu tadi dikatakan akan ditetapkan, orang yang dipilih itu ditetapkan, orang yang ditetapkan itu dipanggil, orang yang dipanggil itu dibenarkan, orang yang dibenarkan itu dimuliakan. Maka artinya bahwa benar bahwa sekali selama itu tetap selamat. Baru yang kedua tadi Paulus menegaskan bahwa orang yang sudah dipilih Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memisahkan. Mau apapun tidak ada yang bisa memisahkan. Jadi kalau sampai orang sudah dipilih Tuhan, itu tidak bisa bakalan orang itu akan kehilangan keselamatan. Ya, jadi doktrin keselamatan itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat dia dari doktrin lain yang berhubungan yang sangat erat, yang tidak bisa terpisahkan, yaitu misalnya satu contoh tadi doktrin tentang pemilihan. Belum doktrin-doktrin lagi misalnya mengenai seseorang, orang yang sudah jatuh, manusia itu sudah mengalami kerusakan total, ya. Belum lagi nanti penebusan terbatas. Itu doktrin-doktrin yang berhubungan dengan doktrin sekali selamat tetap selamat. Ya. Jadi benar-benar bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Sayangnya banyak orang menyampaikan berita keselamatan yang membuat banyak orang malah ragu. Ya, seharusnya ya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau anak Tuhan yang sungguh-sungguh seharusnya mengajarkan keselamatan itu tidak bisa hilang. Seharusnya begitu. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kan sayang, mereka saksi Tuhan tapi menyampaikan berita yang tidak menggembirakan. Kalau hilang itu kan itu berita yang tidak bisa menggembirakan itu. Selamatan bisa hilang itu berita yang menakutkan. Tapi berita sekali selamat itu adalah berita yang paling menggairahkan. Inilah berita yang paling sederhana, paling pendek, sekali selamat tetap selamat, tapi itu adalah doktrin yang sangat mengagumkan. Halo, amin. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan supaya kita bisa benar-benar yakin keselamatan kita, bahwa sekali selamat tetap selamat.